di bawah umat dan dari atas istiqomah. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah menerima Jumat Sayyidul Ayyam dinten ingkang agung, dinten ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten menika Bapak Ibu sekalian dipun keparengken menggarakan dalam sapuluh nindakaken salah sebuah kewajiban. Ini menika salat isya kami berjamaah mengerjakan pengawasan yang majelis taklim menika. Salah sebuah anugerah yang kami kagem syukuri jalaran Bapak Ibu jamaah sedaya menika panjenengan kami dipilih dening Allah. Dados sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Kita syukuri jalaran boten sedaya piyantun ingkang menika saat menika ingkang saged lumrah-lumrahaken kendalian dados barang umur ingkang kata yang muslim, kata hamba-hamba Allah ingkang saat menika sami-sami menikmati anugerah saking Allah. Iki menika berupa kenikmatan sehat. Sehat ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sehat pula Allah nikmati. Sedaya pinaringan kenikmatan kesehatan itu ternyata bagi sedaya saged mensyukuri kaliyan Bapak Ibu. Nyatane masjid kula panjenengan, jamaah kula panjenengan boten kados ingkang kula harapaken. Mungkin separuh dari warga jamaah dari sekitar masjid Al-Falah menika boten kados panjenengan ingkang saged taat kepada Allah. Istiqomah kepada Allah, ibadah jamaah dipunajengkan pada bulan menika masyaallah. Menika kula bersyukuri lan saking kebahagiaan wonten kesempatan dalu menika monggo kula panjenengan ngaji kados ilmu ingkang ilmu menika penting sangat ginanipun jalaran kangge nindakaken agami ingkang panjenengan yakini menika lanjarane begitu. Tanpa nganggo ilmu berarti kita beribadah, bermuamalah utawi ibadah menika pasti boten sesuai kaliyan ingkang dipun ajarkan syariat dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning menawi ilmu insyaallah sinajan kula panjenengan gadhipun menika boten kathah. Yo sak gadhe sak mampune panjenengan Allah menika takwa masyarakat. Kowe takwa marang Allah menurut kesanggupan sak mampu. Nek bisa mampu kudu berusaha boten mampu terus. Wis ngene wae ora tambah. Ini tetap mampu ngerti maksud. Sak mampu sak kuatku berarti kalau mumpung masih mampu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih kuat, mumpung masih sakit. Dan ini mau tidak ada di dalam menafsir masyarakat untuk sak mampu sak kuatku betul. Terus ini baik mampu sampai itu betul. Masa masyarakat kemampuan ya sebenarnya sesuatu yang sudah ya cak kemampuan yang cukup rumah-rumah terus alhamdulillah yang sing mudah-mudahan ini bagaimana mencari ilmu sebanyak-banyaknya karena memang di usia remaja muda menika masih dari kados kalau penyanyi sampai besok lalu mampu ke atas cara mikir terus itu enggak pun itu benten cara menggunakan sing dialai udah sing tidak akan kewajiban sanesipun masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sanes bila sinajan itu bersyukur atas Bapak Ibu ingkang sampun yuswa tesih saged kersa ibadah kasih berkata kados ilmu. Bang sekalian, kalau menjadi sebagai umat makhluk ciptaan Allah, Insya Allah
urusan aku. Ingsun nyiptakake manusa kuwi sak becik-becik ciptaanku. Jadi dunia itu ciptaan Allah malah sangat makhluk nang itu. Nek orang kaya manusia becik ingkang diciptakan dening Allah jalan manusia menika pancen nek Allah kan bahwa akhir jamu minggu amkumahan mata Allah syaitan baca sama wa absar wa tidak. Jadi Allah menciptakan manusia itu supaya sempurna baik apa baca diciptakan ini diparingi apa asal diparingi pamirmu wal basara peningan wal afmidah diparingi ati mengganti pikiran. Nah ini hukum bagaimana ciptaan Allah. Nah ini yang hukum ngaten niku kados yang dari lain harus atur lepas juga nih. Di dalam kandungan itu ada apa saja rahasia Allah yang besok. Nih, boten kados manusia sing diciptakan dikai pandangan, penglihatan, hati. Akhirnya dengan penglihatan saya biasa budi-budi. Dikai suku, dikai tangan, dikai pun lengkap manusia. Nih, gunung itu kayak niku. Ciptaan Allah. Segoro diciptakan Allah. Bumi langit kita ciptaan Allah sendiri, termasuk bulan ciptaan Allah sendiri. Nah ini berkaitan manusia, paling lengkap anggota badan. Nah ini kalau dikonakan dosi, profesor ternyata ini dititipi karena Allah, diamanai oleh Allah, terus ditanggung jawab, dimanfaatkan, dibinakan, sebisa saya ini. Jadi kalau kata itu, kalau penjelasan itu diparingi lisan, masya Allah, lisan ini sangat berbahagia nanti diatur dengan paling lisan. Nanti dengan satu, jadi dipakmu. Kowe pada dia marah dua bab, nah Rasul kita, siji apa lisan. Jadi lisan ini, Nabi Rasul mengatakan bahwa ini asal pedang. Lalu, ini kasus kalau penjelasan itu, terus nanti ambil pun binaan lisan mereka yang ada sana. Binaan ini dihentikan, dimatur, ngomong. Ini kan saya ucapan ini kan saya pun dalam Allah menjadi Rasul. Nah, sahabat dikatakan ya adalah dinamamu takullah. Dia orang beriman untuk dia marah Allah, takwa marah Allah, taat marah Allah. Lajeng wa qul qawlan sadidan. Nek kowe ucap sadidan. Qawlan sadidan. Ucapan sing bener, ucapan sing becik, ucapan sing lurus. Di sebab yuslih lakum a'malakum nek ucapanmu bener apik. Yuslih lakum itu bakal dibecek apik. Dilakukan amal itu dibecek amal kuwidamu. Nek wong Jawa niku ajine diri gumantung napa? Enek dari lati. Tegese nek ucapane rusae, panganggane rusae diangkat jenenge dihormati, kajen, disegani, bahkan dicontoh, dieloni. Ucapan. Terus, kaulan syahidan tadi. Jangan kalian berucap, berkata, ngendikan, mereka yang benar. Ojo nanti ini ngendikan sing orang benar itu diucapkan jadi apa? Salah kan jawab. Ternyata ucapan yang baik, pangandikan dari saya itu bisa membuahkan yuslih lakum amal, akan diperbaiki oleh Allah amal-amalnya. Bila kalau lesan itu menurut saya, ngandikan menurut saya, bahkan Rasul dikatakan, tidaklah kalian mengucap itu ada ucapan yang ringan diucapkan, ini berat ditimbang. Jadi ada dua kalimat, dua ucapan Rasul dikatakan
Ini enteng diucapke. Iso kowe iso enteng gampang. Nih ternyata berat timbangan yang di pahalanya gede. Berat timbangan masanya pahala. Apa itu kata? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat itu ucapan. Jadi monggo Bapak sekalian, kita ilmu sepele, kita ilmu enteng diucapkan sewaktu-waktu di mana saja bisa. Enten dalam menuju ke jenengan enggak menuju yang kalian menolong imam ini yang bisa diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Dua kalimat itu kata Rasul ringan diucapkan, namun nanti berat bisa nanti timbangan itu manusia. Akhirnya gantiannya di acara itu, wow, ucapan yang baik itu akan membahagiakan orang itu sudah akan diberi kebaikan-kebaikan yang datangnya dari ucapan kepentingan yang baik. Maka kalau ucap yang baik, terus kata Allah, boten nyucilah malu-malu namanya banyak firlakum dulu bangun. Kan ucapan sing becik mau banyak firlakum dulu bangun. Bakal dikapur dosa-dosamu. Jadi paling yang berdua manusia bakal luput saka dosa salah ini pasti. Tapi karena dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, wirid, zikir, berdoa, mengaji, belajar, bersinau, ilmu agami, itu namanya ucapan yang baik. Ternyata itu sakit membuahkan bisa yuslih lakum amalakum, akan diperbaiki di dalam awal cinta dari apa itu Allah. Bila satu ucapan ini satu tidak pernah ucapan yang baik. Niat dengan baik, kalimat-kalimat yang baik diucapkan. Itu ternyata tidak hanya juga perbaiki amal perbuatan itu, nanti banyak perilaku menjunjung bangun. Bahkan di ngapura kabeh dosane. Jadi nek Bapak Ibu kula panjenengan sedaya milih zikir berdoa, kalimat-kalimat thayyibah sing dipaos itu di samping akan diperbaiki amal perbuatan kepentingan, akan dinapura kabeh dosane. Bahkan Rasul yang diperkatakan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, mereka ada 4 perkara manukiyah apa dunia wal sing sapa wong kepanjingan iso nglakoni 4 perkara niku di antaranya bakal kaya dunia wal akhir. Tiang lo bakal kaya dunia akan mendapat kebaikan. Kaya dunia akan mendapat kebaikan apa? Kaya dunia di dunia. Dan wal akhir juga kebaikan di akhirat. Terus juga pengajian satu jagat sehingga diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sing sapa wong diberi oleh Allah dengan 4 perkara tadi diamalkan, maka fakot dunia pada dunia wal akhirah, orang tersebut akan mendapat kebaikan khairat dunia, baik dunia di dunia wal akhirah maupun di akhirat. Harus dimawar. Apa itu siji? Lisanul zakir. Lisan itu berzikir. Jadi kalau ucapan Allah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Atau la ilaha illallah la ilaha illallah, itu zikir. Atau astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, itu zikir. Jadi lisan itu zikir, lisannya disebut zikir. Kalau buat namun para sholat malam pasar itu harus diusahakan untuk bisa berzikir. Nanti pasar belas wajib buatan. Jadi banyak membaca sholat Nabi, baca zikir, kalimat-kalimat thayyibah.
Itu jenenge lisanul zakir. Lisanul dzikir. Nek perjalanan, kalau bersepeda, numpak mobil, atau mungkin di saat-saat penjenengan di mana saja itu bisa zikir, diperlukan dengan istighfar, banyak istighfar, tasbih, tahmid, takbir dibaca. Itu namanya lisanul zakir. Nek lisanul zakir kata itu faktor putih akhirat dunia wal akhirah. Nek lisanul berzikir, benar-benar orang itu akan dapat kebahagiaan pada dunia wal akhirah, baik di dunia maupun baik di akhirat. Ini syaratnya Bapak Ibu pokoknya kita bagi berzikir lisanul zakir di bukan zikir. Nah untuk kebahagiaan belum alhamdulillah. Itu tidak termasuk. Sapi ini mana alhamdulillah. Anaknya pemuda sekolah sehat-sehat alhamdulillah. Nonton bukannya bertanam Allah alhamdulillah. Itu merupakan lisanul zakir. Jadi pagi sehat alhamdulillah. Jadi termasuk kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nek kalau terjadi itu ucapan biasa mengucapkan kalimat lisanul zakir itu pakat pada dunia wal akhirah. Tapi dapat kebaikan dunia maupun akhirat. Monggo dipraktekke, dibiasake, dibenake. Ampun atas pahit mawon ditopok. Nek wong sampeyan pahit di samping menutup bukanipun kalian mengucap apa? Pahit itu apa tadi? Alhamdulillah. Tentang tempe boten ning alhamdulillah. Motornya seru. Terus seru nggih ndongake ya alhamdulillah. Nek wong pahit bersin kanthi ngucap alhamdulillah krungu. Sing krungu mau wajib bales ucapan ya alhamdulillah. Misale itu ndongake. Suci kepada Allah. Ya Allah, kami dirahmati Allah, diampuni Allah. Terus saling mendoakan. Di lisan zakir itu lisan itu berzikir. Mulai ya orang muslim itu dipimpin oleh Rasulullah. Segala gerak-gerik itu jadi bernilai ibadah karena apa? Zikir. Gadi jahat, gadi muncul, disampingkan tangan teten. Di motor bismillah, paling boleh bismillahirrahmanirrahim. Syukur seperti doa-doa yang diajarkan oleh Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar mau wujud mau dahar. Niku pun zikir. Mau sare terus minggu sare pun dahar wujud berdirikan pun kayak jual itu. Itulah yang namanya lisanul zakir. Itu lisanul berzikir. Harus angkat yang sawah, di kantor, di pabrik, di pasar, di dimanapun. Tamakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu Allah la haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata. Ini doa. Itulah lisanul zakir. Jadi kalau terjadi lisanul berzikir daripada mengucap-ucap yang tidak baik. Jadi, nek lisan yang dengan dipikir, maka mutiara dunia wal akhirah. Tentu akan diberi kebaikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Di dunia maupun akhirat. Nah, orang bakal bersyukur, artinya bersyukur. Ampun suami bersyukur besar. Karena yang kurang, ini ukur nikmat. Tolong dipimpin, dibudayakan atau dibiasakan artinya bersyukur. Kata Rasul itu undur man asfala minkum balatan minkum Allah. Jadi kowe nonton wong sak isor, kowe bakal dadi wong sing bersyukur. Nek sing nonton wong sak dhuwur ora bakal bersyukur. Enek umur apa? Ini awal ini mandang, ya wis umpama dengan dunia ya syukur alhamdulillah. Allah ini bisa hidup wilayah keperluan imam syukur alhamdulillah. Ampun panas hati ini, ampun duwe panjang
Bakal berusaha artinya selalu bersyukur. Diberi kesehatan, alhamdulillah bersyukur. Jadi monggo Bapak sekalian, itu barang yang sepele itu pelajaran agama Islam, pelajaran penjenengan Nabi Sindawi sebagai orang sampai membiasakan kata-kata yang baik. Maka kata Rasulullah itu manana bila barang akhir sing sapa iman marang Allah. Bila mereka beriman di akhirat nyaman besok, kaya kowe ngucap sing becik. Ngucap sing becik. Nek ora iso ngucap becik, ora iso becik bener. Jadi ampun ngantos kalau penjelasan itu banyak berbicara sing tanpa makna, tanpa banyak bicara sing dengan pun, apalagi bicara yang menyakitkan orang lain, bicara yang paling mudah-mudah, bicara paling mimpi, bicara paling itu hasad, hibah dan seterusnya, monggo. Daripada itu ya lisan itu dari berzikir kepada Allah, istighfar. Jadi monggo ini lisan itu penting sekali. Lakukan di pulau bagi menjaga itu keluarga, sedaya umat muslim, sedaya hidup lisan. Tanggung jawab apa? Di lisan Allah. Jadi kata Rasul nek kowe iso iman marang Allah karo dina akhir tegese nek kowe yakin ucapan bakal dihisab, mula kowe ucap sing becik. Kalau pun sadari nek ucapan becik wis nak amal diperbaiki, amal badannya lagi ngapur dosane iki kok peraturan hadis. Kowe ucap sing becik. Hati-hati. Nek ora ucap becik, kalau yang lu becik bener. Coba kalau kalian video itu ternyata kita akan dihisab oleh Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-36 surat Yasin ayat 65. Itu Bapak sering membaca itu. Di surat yang ke-36 ayat 65. Ayat itu kalau nanti mengalah bayi batu kalimuna aidi batas satu ajru di mana Allah dikatakan ngeri ono kaya omah besok dino kiamat. Dino kiamat itu. Allah nantimu ngalah abai. Kowe bakal dikunci lesanmu. Di lesan itu dikunci oleh Allah. Bapak nang dunya wis dikai leluasa mengucap sak temen-temen kita leluasa. Ning penete batas-batas niku mengucap sing becik, ngendika sing becik, ucapan tuan yang baik, ucapan yang thayyibah, mirip juga berkata. Ini ternyata bisa kita jawab. Bosok dipisah, di yang zaman itu di surat Yasin ayat 65 itu, ayat masuk di yang ngerti ya. Nah, timu ngalah apa ini? So dikunci. Jadi dikunci apa? Lesannya. Afwahi wamilu dikunci. Sing biasa borong, sing biasa puter balik itu apa? Lesan. Kalau dia diganggu oleh Allah itu lesan dikunci itu tak balik. Nah, kalau dia akhirnya kalau dia kan waktu kali muna ID batas satu arjulu dimakan lagi. Sing tak kunci tak tekoi besok ID tangan lurumu. Batas satu arjulu lan sikil lurumu. Nah, wis rasa kumbi. Nek lambi loro iki ditekoi mesti jane iya ora? Ora. Jane ora kondo iya. Jane kuning kondo putih, jane putih kondo biru dan seterusnya. Mula Allah bijaksana dalam Al-Quran saya sini ayat 65. Wes tak kunci ya lesan. Baru bisa dihitung. Takoni. Dicetak beberapa pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, akhirnya sing jawab ID tangan loro iki. Batas satu diuji loro dari saksi. Di sinajan to lesan itu bakal itu orang tangannya udah bisa ngerti. Oh tangannya jangan gini ya. Bisa kan di tangan itu. Jadi omong-omong jantung tidak saya, tangannya nggak tahu. Oh, gambar itu tidak salah melaksanakan kejahatan, melaksanakan dusta, melaksanakan apa-apa. Jika yang ngerti saya jangan gini ya. Kan tangan lurus itu kan betul pisah dari badan kecil. Jadi pengajian ini kan tahu konsisten ya, tangannya
Surat Yasin nanti akan di 65 itu. Sok tak kunci mati lesan. Bagi tak takoni itu Allah nyebutkan itu tanggung jawab yang dunia itu selama dikerjakan selama hidupnya di dunia itu. Tangan dan sikil bakal jatuh, sikil jadi sakit. Oke Gusti. Nah kalau di ini bapak ini kita pengajian, ini kita jumatan, ini sholat, ini ngaji, ini infak, ini sedekah, ini tidak berkorban, ini umroh, ini haji. Ngetos sedaya tangannya ngetos sikil ngetos. Oh gitu, ya Allah. Pada waktu ini tidak salah. Niki apa merkosa orang, ini apa mencuri, ini apa berzina, ini apa lagi main, ini apa lagi minum dan seterusnya. Semua tangan ngerti. Sikapnya saya ini. Akhirnya tidak bisa kubi raiso gorong. Karena lesannya dikunci, nih tangan sikile cara kerja Allah. Ayatnya kata, mati. Kau itu apa kau bisa ngomong? Iya, aku bisa ngomong karena Allah yang mengendaki bisa ngomong. Sikil bisa ngomong, tangan bisa ngomong Allah. Bayang saya itu sekali ngomong. Ngatos-ngatos kita diberikan oleh Allah SWT. Ini judulnya untuk kita selalu berhati-hati, banyak bersyukur. Lesan kita ngomong, kalau disebut binakan yang saya membuat ngaji, memirip, berzikir, memuji asma Allah, memuji Rasulullah, bersolat pada Rasulullah. Terus yang paling sedikit itu banyak bersyukur, bisa sedekah, bisa infak dan seterusnya. Nikilah nanti akan yuslih lakum amalakum bayar lakum dzunubakum. Jadi menikah bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Ini sekali lagi kalau ngajak datang diri dari keluarga yang baru di bapak ibu sekalian, coba terus selalu berhati-hati. Angin itu binakan lesan kepada Allah, ternyata tanggung jawabnya besar sekali. Jadi bukan omong-omong saya ini ngatos-ngatos. Awalnya hati-hati. Jadi bakal itu bahkan Rasul di ajaran hadis yang lain itu iso bejo surga itu mergo lesan. Ini juga bisa celaka itu karena ucapan karena lesan. Jadi pamannya ibu menjadi ibu. Niku wong iki disuguh karo lati padang. Ngendikane renyah sae niku sing disuguh ya seneng. Monggo lati padang. Monggo menuju monggo pedahan niku ya ucapan apik. Nek kopi disuguh terus begadul bercereng rengut tembunge yo rada elek. Nek dene duwe kono terus menyakitkan. Jadi terus saya ternyata masya Allah di dalam Islam itu mengatur demikian sedemikian rupa dari anggota tubuh kelompok jenazah dari lesan dari batu lesan dari lesan baca seperti itu. Yang mengatas pembelajaran menikah saenake omongan orang kendali itu omongan betah. Esok kalau semua ini kalau khusus puncaknya apa betah ya. Ini ngaji terus berapa jam terus. Sholat, sholat ini waktu dua sitik, kan tangannya dulu bersuruh. Dia dikir dia dan Allah Subhanallah, alhamdulillah, walillah, dan seterusnya. Wes bocor apa? Nih kayak mau bicara sih, betul manfaatnya di kota ini. Ini bahaya ya, Pak. Ini betul jamin ini ada ayat itu, ada hadis itu dan sholat itu. Dipertanggungjawabkan dari Allah. Bila kita tahu. Monggo mengawal di paling umur, di paling kesempatan ini tidak selesai saya umur berusaha. Jadi kita jangan sampai banyak bicara yang tidak ada makna, banyak bicara yang hanya melantur yang terkesipun. Dan untuk lebih baik kata Rasul, nek iso ya niku di paling berbaik ucap sing baik-baik. Nek ra iso tenang iki jangan kiranya alias lebih baik diam. Bahkan pada waktu ibadah umroh dan haji, pada waktu menjalankan tawaf ataupun sa'i, Rasul ketika dalam hadis itu asumku sholatakum
Nek timbang kowe guru kan gumun nonton bangunan, gumun. Terus manut wong ngene-ngene kok dulu-dulu. Itu malah tidak selamat. Kata Rasul, asyadu kesalam. Diamlah kamu akan selamat. Jadi buane apa utawa ora apal, sak apal terus robana dina ya iso tak kok bulan wis. Karena bulan itu juga bisa. Daripada banyak melamun, ngucap yang orang tua, kan nggak bisa aku digagas mesti uang umroh, uang haji itu mesti apa karena diragat, karena iso mangkat, ini ragu ngaji sih, ragu belajar sih. Mestinya kan umroh ya belajar sih, dia ekosistem tentang umroh, ilmu umroh dia, bacaan dia, itu ngaji, bukan perkara sebanyak, ngaji itu kan. Nek kalau dikumumke berarti hajan makburan, basakyan masburan, badan dan makburan, malam dan makburan dan seterusnya. Waktu jaratan datang turun, ini doa itu. Nek umroh atau haji orang belum belajar, anda berkata bukan bunyi. Nek kebilangan bunyi, malah diwaca wacane, orang diwaca kalimat-kalimat sing dibutuhke, nanti manasik, akhirnya kembali. Akhirnya orang jadi hajan makbul, itu haji sing makbul, itu umroh sing makbul. Termasuk korban itu nih, ini banyak korban nih. Lillahi ta'ala ikhlas karena Allah. Tapi kalau dari korban itu berkorban lillahi ta'ala. Takor ilah ikhlas kan. Namun malah mungkin jauh banyak fitnah. Niatnya surah ikhlas. Apa mereka yang gawe ini kemudian bagian singkurannya nanti main panitianya, akhir panitia seterusnya tidak baik. Jadi monggo ini kita mulai saat yang ini bahaya sekali. Nek diboten saged mengendalikan bisa orang itu. Saya kan pernah ngomong karena dihina, direcehkan. Tadi kan ada laporan-laporan wis menoro lah. Nama baik kalau sini. Ini masuk. Monggo lesan itu penting kita ternyata kita melajari jalan luar itu masya Allah akan ditanyakan semua itu. Kita dari kalian, kembali kita dikasih pelajaran yang mengakukan kalau sakit dari ngaji bareng namun kami selingan mawon yakin yang mungkin kok ilmu saking kalau ustaz kata yang beriman itu dirasa pentingnya. Jadi karena dulu selingan mawon dari pentingnya sehingga pengamalan ini menjelang muncul kertas besok itu itu yang terkait. Kalau kita kata misalnya tentang nonton bilang kepada yang lagi setiap sayang Allah melewati kekuatan yang berarti akhirnya pun mau kita akhiri kami semangat Allah dan kita asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.